Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada video ini. Selamat datang di video pembelajaran matematika program paket C. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar matematika dengan cara sederhana, pelan, dan mudah dipahami. Materi yang akan kita bahas adalah komposisi dan dekomposisi angka, yaitu cara menggabungkan dan memecah bilangan atau angka agar lebih mudah kita pahami. Materi kita ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya saat menghitung uang, jumlah barang, atau membagi sesuatu menjadi beberapa bagian. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari diberi kemudahan dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita pada video ini ada 3. Yang pertama yaitu Bapak Ibu dapat memahami angka dan bagaimana cara penggunaan angka tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu dapat memahami konsep komposisi atau menyusun dan dekomposisi atau mengurai atau membagi bilangan. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu Bapak Ibu dapat memahami manfaat komposisi dan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk penjelasan singkatnya, komposisi dan dekomposisi angka adalah konsep dasar dalam matematika yang akan membantu kita memahami bagaimana angka-angka tersebut dibentuk dan dipecahkan. Jadi, mari kita mulai bersama materinya. Kita mulai dari pengenalan angka terlebih dahulu. Jadi, angka adalah simbol yang mewakili kuantitas. Contohnya angka 5 mewakili 5 buah apel atau 5 jari pada tangan kita. Ini adalah angka 5 yang mewakili 5 buah apel, 1, 2, 3, 4, 5, atau 5 jari kita, 1, 2, 3, 4, 5. Contoh penggunaan angka, seperti angka sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita menggunakan angka untuk menghitung barang-barang, mengukur panjang atau tinggi sesuatu, membaca waktu di jam, dan menghubungi teman atau keluarga melalui nomor telepon. Ketika kita menghitung berapa banyak binatang di hutan atau berapa banyak jari di tangan, kita akan menggunakan angka. Jadi, angka membantu kita melakukan berbagai aktivitas dengan lebih mudah dan teratur dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut pada komposisi angka. Kira-kira apa itu komposisi angka? Jadi, komposisi angka itu adalah cara untuk membuat sebuah angka dengan menggabungkan 2 atau lebih angka. Misalnya, kita memiliki 2 buah apel. Kita memiliki 2 buah apel.
dan 3 buah apel. 2 buah apel dan 3 buah apel. Kita dapat menyusunnya menjadi angka 5. Jadi total semua apelnya adalah 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. 2 buah apel, ini 2 buah apel diwakili dengan angka 2 dan 3 buah apel diwakili dengan angka 3. Kita bisa menyusunnya menjadi angka 5 karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi komposisi ini bahasa singkatnya dia itu menggabungkan, seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering menggabungkan beberapa bagian menjadi satu. Jadi saat kita menggabungkan beberapa bagian seperti 2 apel dan 3 apel menjadi 5 apel, itu merupakan komposisi bilangan di mana kita menggabungkan beberapa bagian apel menjadi satu bagian, yaitu 5 buah. Kita lanjut pada cara komposisi angka. Cara komposisi angka. Pembagian angka menjadi bagian-bagian kecil. Kita dapat membagi angka menjadi bagian kecil seperti buah apel atau jari-jari tangan, dan kemudian menyusunnya. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Angka 8 dapat kita komposisikan dari 5 dan 3, dan 7 dan 1. Artinya 5 tambah 3 sama dengan 8, 7 tambah 1 juga tetap sama dengannya 8. Atau kita juga bisa menggunakan 2 dan 6 yang hasilnya 8. Ini semua 5, 3, 7, 1, 2, 6 itu bergantung pada bagaimana kita menyusunnya, seperti itu. Bisa juga kita menggunakan angka 4 sama 4 seperti itu. Sekarang kita masuk pada penerapan komposisi dalam kehidupan nyata. Baik, pertama-tama mari kita pikirkan tentang cara kita dapat menggunakan konsep ini ketika kita akan membagi mainan dengan teman atau mengelompokkan benda-benda di sekitar kita. Sekarang kita masuk pada apa itu dekomposisi angka. Dekomposisi angka adalah cara kita memecah angka utuh menjadi beberapa bagian kecil yang membentuknya. Jadi sederhananya, jika komposisi itu menyusun, maka dekomposisi adalah kebalikannya, yaitu memecah. Misalnya angka 5. Angka 5 di sini kita bisa pecah menjadi 3 dan 2. Bisa juga kita pecah menjadi 4 dan 1. Bisa juga kita pecah menjadi 1 dan 4. Dan banyak cara lainnya. Cara dekomposisi angka. Pemecahan angka menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya angka 10. Dapat kita dekomposisikan menjadi 3 dan 7. Bisa 3 dan 7 karena 3 tambah 7 tetap angka 10. Bisa kita dekomposisi menjadi 3 dan 7. Karena 3 dan 7 itu hasilnya adalah 10. Atau 2 dan 8 juga bisa. Karena 2 tambah 8 itu adalah 10. Kita bisa memilih bagaimana kita memecahnya, tergantung cara kita. Mari kita praktikkan, coba praktikkan dengan angka 9. Oke. Karena yang tadi angka 10, maka sekarang kita akan mencoba praktik dengan angka 9. Angka 9, bagaimana kita bisa memecahnya menjadi 2 bagian yang bentuknya? Kita bisa menggunakan angka 5 dan angka 4.
Bisa juga kita menggunakan angka 8. Ini bisa kita gunakan angka 8 dan angka 1. Bisa juga kita menggunakan angka 7. Angka 7 dan 2. Angka 7 dan angka 2. Itu semua tergantung. Balik lagi, tergantung bagaimana cara kita bisa memilih bagaimana kita memecahnya. Tergantung cara kita, bagaimana kita memecah angka 9 ini menjadi 2 bagian, seperti itu. Dan kita masuk pada penerapan dekomposisi dalam kehidupan nyata. Jadi pertama-tama mari kita pikirkan tentang cara kita dapat menggunakan konsep ini ketika membagi mainan dengan teman atau mengelompokkan benda-benda di sekitar kita. Misalnya di sini ada beberapa boneka. Bonekanya di sini terdiri dari secara keseluruhan bonekanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 boneka. Kemudian di sini kita bagi rata. Kita bagi menjadi 2 gitu. Jadi pada kelompok pertama itu terdiri dari 5 boneka, 1, 2, 3, 4, 5, dan kelompok kedua juga terdiri dari 5 boneka. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada manfaat pemahaman komposisi dan dekomposisi. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, dengan memahami komposisi dan dekomposisi, kita dapat dengan lebih mudah memecahkan masalah matematika dan melakukan operasi hitung. Saat kita belajar komposisi dan dekomposisi, kita menjadi lebih siap untuk menghadapi berbagai jenis soal matematika. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada latihan. Jadi ini adalah contoh latihannya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk menyelesaikan operasi bilangan di bawah ini dengan mengubah tanda tanya menjadi bilangan yang tepat. Ini merupakan latihan dari materi kita, yaitu komposisi dan dekomposisi bilangan. Langsung saja kita jawab. Di sini jadi total yang pertama yang ini. Total tikus di sini itu ada 6. Oke, ini 6. Dan di sini untuk dekomposisinya dia memecahkan 1 dan bilangan apa sehingga bisa menjadi angka 6 yang di sini. Maka otomatis di sini adalah angka 5. Karena jika angka 1 dan 4 maka hasilnya adalah 5, bukan 6. Jika angka 1 dan 5, maka hasilnya adalah 6. Dan itu adalah jawaban yang paling tepat untuk memenuhi dekomposisi. Memenuhi dari komposisi dari angka 6 ini. Maka dekomposisinya itu adalah 5 dan 1. Kita lanjut pada gambar tupai yang ini. Jadi pada gambar tupai ini jumlah tupainya itu adalah 8. Dekomposisi yang ditunjukkan itu adalah angka 6. Kira-kira angka berapa yang memenuhi angka 6? Angka berapa yang memenuhi angka 8 ini? Dari angka 6 dijumlahkan dengan angka berapa kira-kira?
Jadi untuk langkah mudahnya kita cukup coret aja bagian tupainya ini sebanyak 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena 6-nya sudah tercoret di sini, maka yang tidak tercoret adalah sisa 2 tupai. Jadi nilai yang memenuhi di bawah ini adalah angka 2. Seperti itu. Kita lanjut pada kelinci di bawah. Kelinci yang ini. Di sini kelinci itu totalnya adalah 7. Komposisinya adalah 7 dan dekomposisinya itu 5 dan angka berapa sehingga memenuhi komposisi 7. Maka seperti cara tadi kita cukup berikan coretan sebanyak 5 pada kelinci. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi angka yang memenuhi dan yang paling pas itu adalah 2. Jadi komposisi dari 5 dan 2 adalah 7. Dan dekomposisi dari 7 adalah 5 dan 2, salah satunya gitu. Kemudian domba. Domba ini jumlahnya atau komposisinya itu adalah 9. Kira-kira angka apa yang memenuhi? Dekomposisi angka apa yang memenuhi angka 9 gitu. Dari 2 dan angka berapa yang memenuhi komposisi 9. Maka seperti cara tadi kita cukup mencoretnya aja. Itu 2. Kira-kira bisa berapa domba? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi sisa 7 domba di sini. Kita lanjut pada latihan berikutnya. Sini kita diperintahkan untuk menyelesaikan operasi bilangan di bawah ini dengan mengubah tanda tanya menjadi bilangan yang tepat. Karena tadi kita menyelesaikan operasi dengan gambar, maka yang ini cukup bilangannya aja, tapi tetap sama. Sini komposisinya adalah 10, komposisinya 10, dan dekomposisinya 4. Kira-kira angka yang memenuhi 10, 4 dan berapa? Otomatis itu adalah angka 6, karena angka 6 ditambah 4 adalah 10 dan hanya angka 6 jika dekomposisinya 6 dan 4. Kemudian angka komposisi angka 11, kira-kira angka 6 dan angka berapa? Jadi angka yang ini adalah 5, karena 5 tambah 6 adalah 11. Kita lanjut pada komposisi angka 13. Kira-kira dekomposisinya angka 6 dan angka berapa? Untuk lebih mudahnya kita cukup menggunakan penjumlahan aja. Jadi bisa kita gunakan cara seperti ini, 13 kurang 6. 13 kurang 6 hasilnya adalah 7. Jadi di sini adalah komposisi 7 dan 6 adalah 13. Kita lanjut pada komposisi 14. Kira-kira dekomposisinya angka 2 dan angka berapa? Ya, dekomposisi dari angka 14 adalah angka 2 dan 12. Kita lanjut pada komposisi angka 16. 16 ini kira-kira dekomposisinya angka 9 dan angka berapa? Jadi yang paling tepat dekomposisi dari angka 16 adalah 9 dan 7. 9 dan 7. Kita lanjut pada komposisi angka 17. Karena di sini dekomposisinya 8, maka dekomposisi angka 17 adalah angka 8 dan angka 9.
Kita lanjut pada komposisi angka 19, karena di sini dekomposisinya 10 dan yang ditanyakan adalah pasangan dari 10 ini untuk dekomposisi angka 19, maka yang paling tepat untuk mengisi nilai pada kotak tanda tanya adalah angka 9. Kita lanjut pada komposisi angka 20. Kira-kira komposisi angka 20 ini 11 dan angka berapa yang memenuhi? Ya, yang paling tepat adalah 20 kurang 11 berapa? 9. Jadi dekomposisi dari angka 20 adalah 11 dan 9. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Karena yang tadi itu adalah dari komposisi ke dekomposisi, maka yang ini adalah dekomposisi ke komposisi. Cara cepatnya kita bisa menjumlahkan saja untuk mengetahui komposisi dari kedua angka tersebut. Jadi di sini dekomposisinya itu adalah angka 2 dan angka 3. Kira-kira komposisinya berapa? Ya, kita cukup menjumlahkan saja. 2 tambah 3, maka hasilnya adalah 5. Kita lanjut pada dekomposisi 5 dan 1. Kira-kira angka berapa yang memenuhi? 5 tambah 1, maka hasilnya adalah 6. Kemudian komposisi dari angka 4 dan 5. Kira-kira komposisinya berapa? Kita cukup melakukan penjumlahan antara kedua angka ini. 4 tambah 5 hasilnya adalah 9. Kemudian angka 3 dan 6. Kira-kira komposisinya berapa? Ya, komposisi dari 3 dan 6 adalah 9. Kita lanjut pada angka 1 dan 9. Komposisi dari angka 1 dan 9 adalah 10. Kemudian komposisi dari angka 2 dan 10 adalah 2 tambah 10 berapa? Ya, 2 tambah 10 hasilnya adalah 12. Jadi inilah hasil dari proses dari dekomposisi menuju komposisi. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, komposisi itu dia menyatukan, sedangkan dekomposisi itu dia kayak menyebar gitu. Seperti itu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi komposisi itu dia menggabungkan atau menyatukan ya. Dia itu menggabungkan atau menyatukan. Dan yang tadinya dari angka 2 dan 3, dia menyatukan menjadi angka 5. Kemudian dekomposisi itu kebalikan dari komposisi. Dekomposisi itu dia memecah dari angka 5 yang tadinya menyatu angka 5, dia memecah menjadi angka 2 dan angka 3. Seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba eksplorasi terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu adalah uang asep. Yang pertama yang kita akan eksplorasi itu adalah uang asep. Jadi asep ini yang punya uang pecahan nih, uang pecahan 10 ribuan. Uang pecahan 10 ribuan sebanyak 3 lembar. 3 lembar. Kemudian uang pecahan 1000-an sebanyak 8 lembar. Kemudian 100-an sebanyak 6 ya. Banyak 6. Oke, jadi mari kita komposisikan dulu uang asep.
Jadi tadi uang asep ini dia masuk, ini merupakan bentuk dari dekomposisi. Ini merupakan bentuk dari dekomposisi uang asep. Uangnya ada 10 ribuan 3 lembar, 1000-an 8 lembar, dan 100-an ada 6. Jadi mari kita tujuan kita di sini adalah untuk menyatukan atau menggabungkan berapa kira-kira total dari uang asep yang terpisah tadi. Di pertama uang asep, oke di sini sudah tertulis ya. Kalau uang asep yang 10 ribuan itu ada 3 lembar, maka tertulis 3. Kemudian 1000-an itu ada 8, di sini 8, maka di sini tulisannya adalah 8.000. Dan 100-an itu ada 6, di sini 6, maka di sini kita tulis 600. Karena puluhannya tidak ada, maka di sini 0. Satunya juga tidak ada, maka di sini 0. Setelah itu kita akan menghitung dari total komposisi uang asep ini. Jadi uang asep itu 10 ribuannya ada 30.000, ribuannya ada 8.000, dan ratusannya ada 600. Kita jumlahkan semuanya agar kita mendapatkan komposisi dari uang asep ini. Jadi kita jumlahkan 30.000 ditambah dengan 8.000 ditambah dengan 600. Di sini saya akan menggunakan cara berhitung secara bersusun ya. 30.000 ditambah 8.000 tambah 600, maka hasilnya adalah 0, turun 0, sini 6, turun 8, turun 3. Jadi hasilnya adalah 38.600. Jadi uang asep yang terbentuk adalah 38.600. Ini adalah komposisi uang asep. Komposisi uang asep. Asep. Sedangkan yang di atas tadi, yang ini adalah dekomposisi uang asep. Sekarang kita berlanjut pada uang Lukas. Mari kita baca terlebih dahulu. Jadi Lukas ini mempunyai uang pecahan 10 ribuan sebanyak 6 lembar, 1000-an sebanyak 3 lembar, dan 100-an sebanyak 5 lembar. Oke, mari kita teliti satu persatu. Jadi uang Lukas ini 10 ribuannya ada 6 lembar, 1000-annya ada 3 lembar, dan 100-annya ada 5. Sekarang kita masukkan pada tabel tadi. Tadi uang asep itu 10 ribuannya ada 6, jadi di bawah ini kita akan masukkan angka 6. Kita masukkan angka 6. Kita masukkan angka 6 di sini. Kemudian 1000-annya sebanyak 3 lembar. Sini ribuannya ada 3, ya 3.000 ya. Dan 100-annya ada 5. Kemudian kita perhatikan apakah ada puluhan dan satuannya. Ternyata tidak ada, maka kita lanjut untuk menentukan nilai dari setiap komposisi uang Lukas ini. Di sini 10 ribuannya 6, jadi nilainya itu adalah 60.000. Ribuannya 3, maka nilainya adalah 3.000. Ratusannya 5, maka nilainya adalah 500. Puluhannya 0 dan satuannya 0. Kemudian kita jumlahkan seperti komposisi uang asep tadi. Kita jumlahkan, jadi di sini itu 60.000 ditambah 3.000 tambah 500 sama dengannya berapa? Saya akan menggunakan
penjumlahan secara bersusun. Jadi 60.000 tambah 3.000 tambah 500. Oke, turun 0, 0, 0, 0, 5, titik, kemudian 3, kemudian 6. Jadi, uang lukas yang terbentuk adalah 63.500. Oke. Jadi dari komposisi uang lukas ini adalah komposisinya itu adalah 63.500, mana itu adalah total dari seluruh uang lukas, dan yang ini adalah dekomposisi dari uang lukas. Yang ini adalah dekomposisi uang lukas ya. Si uang lukas. Ini adalah dekomposisi uang lukas. Yang awalnya 10 ribuannya 6 lembar, 1000 ribuannya 3 lembar, dan 100-nya 5 lembar. Kemudian kita satukan seperti cara yang ini. Maka dapatlah hasilnya adalah 63.500. Ini adalah komposisi dari uang lukas. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, setelah tadi kita mempelajari tentang komposisi dan dekomposisi bilangan, saatnya kita akan berlatih melalui kuis. Kuis ini bertujuan untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian agar lebih memahami bagaimana suatu bilangan dapat dibentuk dan bagaimana suatu bilangan itu dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, pada kuis ini, setiap soal akan menampilkan sebuah pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda. Silakan Bapak dan Ibu membaca soalnya dengan seksama, lalu pikirkan jawaban yang paling tepat. Untuk setiap soalnya, saya memberikan waktu 30 detik untuk mengerjakan dan memikirkan jawaban yang paling tepat untuk satu soal tersebut. Jadi sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa komposisi bilangan itu berarti menggabungkan beberapa angka menjadi satu bilangan. Sedangkan dekomposisi bilangan itu berarti memecah satu angka menjadi beberapa bagian. Bapak Ibu sekalian tidak perlu terburu-buru. Belajar itu merupakan proses. Yang penting memahaminya itu dengan cukup pelan-pelan saja. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, saya akan mulai kuisnya. Kita mulai kuisnya dari sekarang. Nah, perhatikan soal yang pertama. Soal berikut ini, perhatikan. Bilangan manakah yang merupakan hasil dari 4 dan 3 jika digabungkan? Silahkan Bapak Ibu pikirkan dengan baik-baik dan pilihlah jawaban atau opsi yang paling tepat dari gabungan hasil dari 4 dan 3. Waktu 30 detik, saya mulai dari sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena 30 detik telah berlalu, maka inilah jawaban yang paling tepat pada soal ini. Pada soal yang pertama ini, yaitu opsi jawaban B, 7. Kenapa? Karena bilangan
yang merupakan hasil dari 4 dan 3 jika digabungkan, itu adalah 7. Kita cukup menggunakan cara yang kita latih tadi, yaitu kita jumlahkan keduanya, 4 ditambah 3, 4 tambah 3 ya hasilnya sama dengan 7. Kita gabungkan semuanya menjadi 7. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Bapak Ibu tetap fokus dan tetap semangat dan tetap fokus. Pada soal kedua ini, soalnya itu adalah hasil dari komposisi bilangan 60 dan 7 adalah. Silakan Bapak Ibu pikirkan baik-baik. Kira-kira komposisi bilangan dari 60 dan 7 itu seperti apa? Apakah opsi A, opsi B, opsi C, atau opsi D? Itu Bapak Ibu silakan pikirkan baik-baik. Waktu 30 detik, saya mulai dari sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, 30 detik telah berlalu dan opsi B adalah jawaban yang paling tepat. Hasil dari komposisi bilangan 60 dan 7 adalah 67. Ini adalah komposisi dari bilangan 60 dan 7. Caranya seperti tadi, seperti nomor 1 tadi, kita cukup menjumlahkan kedua angka ini. 60 ditambah 7. Ya, hasilnya adalah 67. Kita lanjut pada soal berikutnya. Bilangan 8 dapat diuraikan menjadi pasangan bilangan berikut. Kecuali. Nah, di sini ada kata kecuali. Silakan Bapak Ibu perhatikan baik-baik soalnya dan pilihlah opsi jawaban yang paling tepat menurut Bapak dan Ibu sekalian. Waktu 30 detik, saya mulai dari sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, 30 detik telah berlalu dan jawaban D adalah jawaban yang paling tepat. Silakan Bapak Ibu perhatikan soalnya. Karena di soal bilang menyatakan bahwa bilangan 8 dapat diuraikan menjadi pasangan bilangan berikut kecuali. Kecuali ini berarti yang tidak termasuk atau jawaban yang salah dari pasangan 8 dari bilangan yang dapat diuraikan menjadi 8. Kita jawab satu-satu opsinya. 5 dan 3 ini bisa menjadi 8. 6 dan 2 juga bisa menjadi 8. 4 dan 4 juga kita jumlahkan menjadi 8. Sedangkan 5 dan 4 jika kita jumlahkan hasilnya adalah 9. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Karena di sini soalnya itu dia menggunakan kata kecuali. Jadi jawaban yang salah gitu. Kita lanjut pada soal berikutnya. Komposisi dari bilangan 30, 40, dan 5 adalah. Silakan Bapak Ibu pikirkan secara baik-baik. Kira-kira komposisi dari bilangan 30, 40, dan 5 itu bilangan apa? Atau angka seperti apa? Apakah opsi A, B, C, atau D? Selama Bapak Ibu pikirkan, saya mulai waktunya 30 detik dimulai dari sekarang.
Baik Bapak Ibu sekalian, karena 30 detik telah berlalu, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Komposisi dari bilangan 30, 40, dan 5 adalah 75. Nah, ini berkaitan dengan eksplorasi aset tadi ya. Kita gabungkan puluhan sama puluhan, satuan sama satuan. Karena di sini puluhannya 30 dan 40, maka kita jumlahkan aja 30 ditambah 40, maka hasilnya adalah 70. Jadi puluhannya itu bernilai 70. Kemudian kita jumlahkan dengan satuannya. Satuannya itu dia 5. Jadi 70 tambah 5 hasilnya adalah 75. Maka dari jawaban ini, opsi A adalah jawaban yang paling tepat. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Ini adalah soal yang terakhir. Manakah pasangan bilangan yang membentuk angka 10? Nah, kira-kira pasangan bilangan yang mana ini yang membentuk angka 10? Apakah opsi A, opsi B, opsi C, atau malah opsi D? Silakan Bapak Ibu pikirkan secara baik-baik. Waktu 30 detik saya mulai dari sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, 30 detik telah berlalu dan opsi C adalah yang paling tepat. Kenapa opsi C paling tepat? Karena di soal dia menanyakan pasangan bilangan yang bentuk angka 10 itu pasangan bilangan apa saja? Pasangan bilangan yang mana? Apakah opsi A, B, C, atau D? Nah, saya pilih jawaban yang tepat adalah opsi C, karena 7 ditambah 3 itu hasilnya 10. Sedangkan untuk opsi D, 8 ditambah 3 itu adalah 11, bukan 10. Dan opsi B juga 6 dan 3. 6 tambah 3 berapa? 9. Dan pada opsi A, 3 tambah 5. 3 tambah 5 berapa? 8. Jadi opsi yang paling benar adalah opsi C. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena tadi kita sudah belajar tentang komposisi dan dekomposisi, kita juga sudah eksplorasi, sudah latihan, serta sudah menyelesaikan kuis sebanyak 5. Maka saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam pembelajaran pada video ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah pemahaman Bapak dan Ibu sekalian. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya, pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri video ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian dapat mengikuti bacaan doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.